Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas, yaitu proposal aplikasi kewirausahaan. Nah, di sini ada nama Desta Eka Putra. Nah, untuk judul usaha proposal yang saya buat adalah usaha penjualan online grosir pakaian anak-anak berbahan katun berkualitas namun harga terjangkau. Nah, untuk ringkasan dari proposal adalah kaos dalam atau lebih kita kenal dengan singlet adalah baju atau singlet atau baju yang menutupi sebagian tubuh. Namun kini sudah banyak desain yang ditujukan untuk kaum hawa dengan nama yang sama pula. Kemudian berkembang lagi dan muncullah istilah tank top. Apa perbedaan antara keduanya? Perbedaannya sudah jelas diketahui oleh semua orang adalah tank top hanya bisa dikenakan oleh wanita, tidak diperuntukkan bagi laki-laki karena desainnya memang berbeda. Modelnya pun cukup banyak macamnya, dan yang sederhana dan biasanya digunakan sebagai dalaman, sedangkan yang dibuat dengan model yang menarik bisa digunakan untuk bepergian. Untuk membuatnya menjadi lebih menarik, biasanya diberi hiasan berupa rendah, manik-manik, atau berbagai warna yang disukai wanita. Ada juga yang didesain dengan kancing atau mengkombinasikannya dengan bahan lain seperti kain satin. Kesamaannya adalah bisa dipakai sebagai dalaman. Tujuan utamanya adalah supaya keringat bisa diserap dan tidak membuat baju menjadi cepat basah. Ada bab 1, yaitu latar belakang usaha. Dengan semakin berkembangnya dan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang berhubungan dengan kebutuhan fashion, maka saya berinisiatif untuk membuka suatu usaha online pakaian dalaman bayi dan anak yang up to date dan mengerti akan kebutuhan masyarakat terutama khususnya untuk bayi dan anak-anak. Dengan membuka usaha online ini, sangat baguslah di zaman sekarang ini, karena hanya dari rumah orang-orang bisa membelinya. Untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menentukan bahan dengan kualitas terbaik namun harga terjangkau. Yang kedua, bagaimana prospek kaos dalam atau singlet bahan katun di kalangan bayi dan anak-anak. Yang ketiga, bagaimana strategi pemasaran dilakukan dalam mengembangkan usaha kaos dalam atau singlet katun. Tujuannya, yang pertama, menyediakan kaos dalam dengan bahan katun dan harga terjangkau bagi anak-anak dan bayi. Berperan aktif dalam bidang bisnis dan kewirausahaan. Menjalin persahabatan antara pelanggan dan supir di pasar, mendapatkan keuntungan dan laba. Yang poin keempat udah pasti ya. Nah, untuk luaran dan manfaat, luaran yang diharapkan dari usaha kaos dalam anak ini adalah produk yang dijual secara online dapat membantu masyarakat dalam berbelanja. Cukup dari rumah, ibu-ibu sudah bisa berbelanja tentunya dengan menggunakan handphone, serta program usaha ini dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Kaos dalam berfungsi untuk menyerap keringat supaya tidak langsung mengenai pakaian luar. Kaos dalam ada dua varian, yaitu kaos dalam untuk anak laki-laki dan tank top untuk anak perempuan. Untuk manfaat kegiatan, manfaat dari usaha online kaos dalam anak ini adalah kita bisa mendapatkan keuntungan finansial. Di samping itu juga, dengan adanya usaha online kita dapat mempermudah masyarakat dalam berbelanja serta kita bisa sambilan untuk mengerjakan hal-hal yang lain. Bab 2 ada gambaran umum rencana usaha. Yang pertama ada prospek pengembangan kaos dalam. Prospek pengembangan kaos dalam anak-anak dan bayi adalah berupa produk yang sudah jadi dan siap untuk dijual. Kita tidak memproduksi langsung, melainkan kita memesan barang jadi kepada supir. Usaha kaos dalam anak ini mempunyai beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, 100% bahan kain katun dan tidak menyebabkan iritasi pada anak-anak dan bayi. Sudah SNI atau Standar Nasional Indonesia. Kualitas kaos dalam original dan memiliki berbagai macam warna. Untuk analisis ekonomi usaha, yang pertama ada strength atau kekuatan, yang pertama itu menjual produk untuk
semua kalangan masyarakat, khususnya untuk bayi dan anak-anak. Harga terjangkau, bahan produk yang terjamin original. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Ini pertama, terbatasnya modal, persaingannya begitu luas. Dan yang selanjutnya ada opportunity atau peluang. Ini kondisi yang pertama itu ada kondisi masyarakat yang semakin modern sehingga mempermudah saya untuk melakukan pemasaran produk dengan mengiklankan produk di berbagai media sosial. Selanjutnya bisa mengiklankan produk di berbagai media sosial. Nah, untuk ancaman atau threat ini yang pertama adanya pesaing yang menjual produk dengan harga yang lebih murah, munculnya produk baru yang lebih inovatif, naiknya harga secara drastis, tidak sampainya paket ke customer atau hilang. Ini sudah biasa terjadi ya. Ini misalnya kurir mengantarkan paket di suatu desa itu ya. Jadi nggak mungkin mau dihubungi nggak aktif nomornya atau gimana. Jadi bisa aja paket itu hilang atau ini tentu kurir juga ya. Biasanya kurir itu ada ya, kita kan bermacam banyak macam-macamnya. Ada yang baik dan ada juga yang nggak baik. Terjadi tergantung kurirnya gitu. Di sini untuk harga yang saya terapkan adalah kisaran 48.500 sampai dengan 69.500 per 6 pieces. Penetapan harga ini adalah dengan pertimbangan beberapa hal, yaitu pasar yang jauh dari rumah, bookingan, dan lain-lain. Untuk tempat usaha saya ada di kontrakan Seri Ciracas. Di kontrakan tersebut digunakan untuk menyetok barang dan packing. Untuk pengiriman saya langsung ada kurir yang jemput di kontrakan sesuai alamat yang sudah diletakkan di aplikasi tempat berjualan. Dan sebagian paket juga ada yang saya antar di gudang Lex Lazada. Ini khusus untuk Lazada aja. Kalau untuk Shopee itu ada kurir yang jemput. Nah, di sini ada analisis biaya sumber pendanaan. Ini ada modal sendiri, itu 10 juta. Pinjaman dari saudara juga ada sekitar 30 juta, jadi totalnya adalah 40 juta. Nah, di sini ada berikut ini adalah laba rugi dan perhitungan untuk BEP dari usaha online kaos dalam. Jadi di sini ada uraiannya. Yang pertama ada volume penjualan, ini adalah target 1 bulan. Jadi quantity itu adalah target kita packing, yaitu 600 packing sebulan. Harganya kita ambil harga terendah yaitu 48.500. Jadi total penjualan dalam 1 bulan itu target kita itu adalah 29.100. Yang kedua ada biaya. Di sini ada untuk listrik, yaitu 200, kontrakan 800. Yang ketiga ada laba kotor. Ini laba kotor ini adalah total penjualan tadi, yaitu 29.100. Laba bersih ini kita dapatkan adalah dari biaya, total biaya 800 ditambah 200 itu 1 juta. Jadi laba bersih ini laba kotor dikurangi biaya, yaitu 28.100. Untuk modal investasi, modal kita awal tadi adalah 40 juta. Untuk penghitungan BEP atau RP ya, adalah untuk listrik, untuk biaya listrik ditambah dengan biaya kontrakan yaitu 1 juta, BEP unit 1 juta dibagi harga 48.500, kita mendapatkan 21 ini sudah kita bulatkan ya, hasilnya itu adalah 20,7 sekian, jadi kita bulatkan menjadi 21. Untuk ROI total investasi itu dibagi 18%. Nah, untuk ini kita mendapatkan 0,014%. Untuk PBP adalah laba bersih dibagi total investasi. Ini kita mendapatkan 0,07%. Nah, jadi di bab 3 ini adalah metode pelaksanaan. Jadi ada yang pertama itu pembelian kaos dalam. Pembelian produk dilakukan memesan terlebih dahulu dengan cara kita kirim pesanan melalui media sosial atau dikenal dengan WhatsApp ke supir berapa saja yang ingin kita pesan. Kemudian supir menyiapkan pesanan kita. Setelah kita siap, supir memberitahu kita bahwa barang sudah siap. Ini biasanya dikirim nota dan foto bahwa barang sudah siap untuk dijemput. Nah, proses pembelian kaos dalam ini hampir sama dengan pembelian kaos dalam.
kita untuk proses pembelian produk, kita tanya terlebih dahulu ke supplier apakah barang ada atau kosong. Setelah kita tanya dan barang ada, kita langsung list order berapa saja yang ingin kita order. Kemudian supplier menyiapkan pesanan. Nah, untuk produk yang saya jual itu adalah kaos dalam bayi dan anak, tank top bayi dan anak. Strategi usaha. Jadi yang pertama target pasar. Kaos dalam ini selain bahan kain katun dan juga sudah SNI, jadi sangat cocok digunakan untuk anak-anak dan bayi. Oleh karena itu, target pasar saya itu adalah untuk bayi sampai yang usia 12 tahun bisa memakai kaos tersebut. Untuk merealisasinya, saya mengiklankan produk di berbagai media sosial agar seketika buka aplikasi Allshop, produk saya tampil di halaman awal. Yang kedua ada strategi penjualan. Strategi penjualan adalah pemasaran yang saya lakukan adalah membuat promosi diskon di setiap awal bulan. Selain itu juga saya juga mengiklankan di berbagai media sosial. Nah, di sini untuk strateginya itu jadi di setiap awal bulan saya itu membuat promosi diskon. Misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 14. Jadi selama 2 minggu itu ada diskon dan juga gratis ongkir gitu. Nah, jadi di 44 ini ada biaya dan jadwal kegiatan. Nah, ini ada perencanaan investasi awal. Yang jenis investasinya itu tentunya kita membutuhkan laptop, printer, dan untuk peralatannya kita membutuhkan plastik backing, plastik klip putih, lakban, cutter lakban, gunting, kursi, meja. Nah, jadi untuk jenis investasi ini totalnya itu adalah 7.820. Nah, jadi kan total investasi kita awal tadi kan itu adalah modal awal adalah 40 juta. Nah, dikurangin 7.820. Jadi sisanya itu kita buat menyetok barang. Nah, di sini untuk jadwal kegiatannya itu di bulan 1 dan kedua itu saya survei produk di pasar. Dan untuk bulan ketiga dan keempat saya pembuatan akun. Karena pembuatan akun ini tidak bisa langsung disetujui oleh pihak Shopee. Jadi kita menunggu beberapa hari untuk disetujui. Nah, untuk bulan ke-5 dan ke-6 itu saya mengupload produk di aplikasi penjualan dan mulai berjualan. Nah, di sini ada lampiran. Ini lampiran ini untuk biodata pelaksana dosen pembimbing. Ini ada yang pertama ada identitas diri pelaksana, itu saya sendiri, Desta Eka Putra, dan untuk identitas dosen pembimbing yaitu Febria Andraini Puji. Nah, selanjutnya ada struktur organisasi tim, peneliti, dan pembagian tugas. Jadi di sini ada pemilik, itu saya sendiri. Untuk pemasaran itu untuk fungsinya itu untuk mempromosi distribusi pernah jual, ada keuangan, pengumpulan akuntansi, ada produksi, bahan baku persediaan peralatan, ada administrasi atau SDM itu pengembangan. Nah, di sini ada logo kita, logo toko kita ya, logo toko kita dan juga ada link toko kita yaitu shopee.co.id Malaya Store. Nah, di sini jadi buat teman-teman bisa belanja di toko kita yaitu melalui aplikasi Shopee. Nah, melalui aplikasi Lazada juga ada sama namanya yaitu Malaya Store juga. Jadi silakan belanja ya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada kesalahan atau teman-teman yang lain ingin ditanyakan, boleh komentar, nanti saya balas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.